Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan adab ba'dan naum, beberapa adab selepas kita bangun dari tidur kita. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa saat kita bangun dari tidur, maka hendaklah yang pertama kita sebut, hendaklah yang pertama kali kita ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Kita membaca doa dari doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah kita bangun tidur. Kemudian setelah itu disunnahkan berwudu dan selanjutnya melaksanakan sholat. 3 perkara ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan 3 perkara yang jika kita amalkan saat kita bangun tidur, maka akan terlepaslah 3 ikatan yang ada di kepala kita. Terlepas 3 ikatan setan yang diikat oleh setan di atas kepala kita. Baik para jamaah, kita akan lanjutkan beberapa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita bangun dari tidur kita. Ya, di antara yang diajarkan oleh Nabi saat kita bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tepatnya mulai dari ayat 190 sampai ayat terakhir, yakni ayat yang ke-200 dari surat Ali Imran. Dan ayat-ayat ini biasanya sering menjadi ayat-ayat pilihan yang sering dibaca oleh para imam masjid. Ayatnya mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus dibaca sampai ayat terakhir dari surat Ali Imran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dasar dari sunnah ini disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau waktu masih kecil pernah menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Dan Maimunah ini juga salah satu di antara istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas beliau menginap di rumah bibinya. Saat itu juga Nabi menginap di rumah Maimunah. Ibnu Abbas ingin belajar apa yang dilakukan Nabi di malam hari. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, salah satu di antara pelajaran yang beliau dapatkan, beliau kisahkan Nabi itu saat bangun tidur, fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi.
Beliau duduk. Jadi bangun tidur itu jangan langsung loncat, Pak ya. Bangun tidur itu jangan langsung berdiri kemudian berjalan. Tapi kita melakukan sesuatu untuk kemudian memulihkan keadaan kita. Jadi kata Abdullah bin Abbas, beliau duduk saat bangun tidur. Yamsahun nauma an wajhi. Kemudian beliau mengusap bekas kantuk yang ada pada wajahnya dengan tangannya, diusap-usap wajah. Jadi kotoran-kotoran yang ada di kelopak mata, barakallahu fikum, maka dibersihkan, diusap. Dan orang itu tidur, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sekian keajaiban dari keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Masya Allah ya. Ketika kita istirahat itu para jamaah, sejatinya organ tubuh kita itu bekerja. Nah termasuk mata kita ini, saat kita terlelap tidur, ini mata ini mengeluarkan semua kotoran. Ya mungkin seharian kita di luar rumah, ada polusi, ada debu, ada kerikil, macam-macam mungkin. Begitu ya, baik yang sifatnya hissiyah ataupun ma'nawiyah. Maka saat kita tidur itu dikeluarkan oleh mata. Jadi kalau orang itu bangun dari tidurnya, kemudian ada belekan kata orang ya, ada tai matanya di kanan ataupun di kirinya, berarti ada 4 pojok begitu ya dari kedua mata kita, kemudian mengeluarkan kotoran. Nah ini sejatinya sesuatu yang normal. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW saat beliau bangun tidur. Diusap dulu ini, dihilangkan dulu semuanya. Baik, hadirin jamaah dirahmati Allah. Summa, kemudian kata Abdullah bin Abbas, qara al-ashral ayat al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian Nabi SAW membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tadi yang kita bacakan ayatnya, ayat pertamanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail dan seterusnya sampai ayat terakhir ayat 200. Berarti ada sekian jeda waktu dari bangun tidur untuk kemudian kita beranjak dari tempat tidur kita. Karena ternyata ada beberapa kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baca 10 ayat tadi kalau dipraktekkan mungkin bisa memakan waktu 3-4 menit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu keadaan yang sangat baik untuk kita memulihkan keadaan kita yang sehabis tidur. Mungkin 8 jam kita bisa berbaring, 7 jam atau 6 jam kita berbaring. Barakallahu fikum. Maka saat bangun tentu harus ada pemulihan. Nah diantaranya adalah duduk dengan baik. Kemudian amalkan apa yang tadi disampaikan, diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat ya, kita ini bangun tidur aja sudah pahala semuanya, Pak. Ini belum sholat loh, belum. Hanya mengamalkan adab-adab yang diajarkan Nabi saat kita bangun tidur, itu sudah isinya pahala semua. Kalau ayat tadi kita praktekkan para jamaah, Ustaz saya belum hafal itu ayat. Oh gampang saja, Anda mesti dihafal. Bapak siapkan mushaf Quran yang besar, ya di meja yang ada di kamar atau tidak jauh dari tempat tidur. Ya buka saja. Siapin nanti sebelum tidur dikasih tanda, ya dikasih benang tandanya itu supaya nanti sekali buka langsung ketemu ayatnya. Dibaca saja nggak apa-apa. Ini masya Allah, baru bangun tidur aja sudah pahala semuanya. Zikir yang paling utama itu adalah baca Quran. Afdhalul zikri qiraatul Quran. Seutama-utamanya zikir diantaranya adalah baca Al-Quran. Kita bangun tidur sudah baca Quran, Pak. 10 ayat ini kalau mau dihitung-hitung pahalanya sudah sekian. Ya. Artinya ini masih di tempat tidur, belum ngapa-ngapain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan 10 ayat itu atau totalnya jadi 11. Karena dari ayat 190 sampai ayat 200. Nah ini kalau dibaca satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Bapak hitung hurufnya. Capek kita ngitung hurufnya itu ada berapa. 10 ayat itu. Tapi kita yakini itu.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa berlipat-lipat lagi. Itu minimal satu kebaikan itu kita dapat 10 kali lipat pahala kebaikan. Baik para jamaah, gimana tidak berkah hidup seorang muslim dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum kerja, belum apa-ngapain, masih di tempat tidur, itu sudah limpahan pahala turun kepada diri. Baik. Berikutnya di antara sunnah Nabi saat kita bangun tidur adalah bersiwak atau menggosok gigi. Alhamdulillah di masa ini tidak susah ya gosok gigi. Dan intinya bagaimana ini mulut kita ini bersih. Zaman Nabi itu pakai kayu arok. Kayu arok itu yang kita sebut dengan kayu siwak, namanya kayu arok. Itu dari akar pohon, namanya pohon arok. Kalau di padang pasir banyak Pak. Orang Arab Baduy malah kalau malas menggali akarnya karena harus digali, mereka rantingnya aja dipotek begitu, rantingnya yang warna hijau pekat, dipotek begitu jadi batang segini, terus dipakai siwak. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, yang lebih bagus lagi ya akarnya, digali akarnya karena ternyata secara penelitian laboratorium juga ternyata akar kayu arok itu memang bermanfaat untuk kesehatan dan kesegaran gigi dan mulut kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Atau apapun itu, tidak ada kayu arok, maka di zaman kita ada yang namanya fursatul asnan, ya, sikat gigi. Mau yang medium, mau yang soft, begitu kan? Macam-macam kan Pak? Baik para jamaah, mau yang bergerigi kah, ada seraputnya. Oh bisa beli, banyak sekali. Pilihannya banyak. Belum nanti ada makjunnya, pasta giginya dengan beragam merek. Ada yang pakai perasa, Masya Allah. Ya, sehingga kalau kita gunakan itu lebih fresh, lebih seger. Intinya apapun itu. Yang jelas di antara sunnah Nabi yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau sampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya, maka beliau yashusu fahu. Beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Menggosok mulutnya dengan siwak, gosok gigi. Alangkah bagusnya barakallahu fikum kita minum dulu begitu ya, minum air putih, tidak usah berlebih-lebihan. Ya, yang penting ada sesuatu yang kemudian masuk ya ke mulut kita ya berupa air. Sebagian ahli kesehatan mengatakan itu lebih baik sebelum nanti kita gosok gigi. Karena ya pasta gigi yang beredar di kita ini kan mungkin sudah banyak campuran kimianya. Gitu ya. Walaupun dalam kadar tertentu ya tidak ada masalah. Kalau zaman Nabi dulu kan langsung miswak, langsung siwak. Ya akar dari kayu arok itu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Intinya bersihkan ini mulut kita. Bersihkan mulut. Kalau orang tua zaman dulu para jamaah itu pakai serabut. Apa ya? Serabut dari kelapa atau apa gitu. Dia bentuknya kecil. Ada yang pernah tahu, Pak? Bukan inang. Pinang ya? Tapi yang kering gitu ya. Ah, itu mungkin ya. Dia kecil, Pak. Bentuknya pipih, agak melengkung. Itu kalau orang dulu bangun tidur itu begitu. Nah, itu sebetulnya sunnah Nabi. Membersihkan mulut, membersihkan gigi saat bangun tidur, itu sunnah Nabi. Yashushufahu. Kalau Nabi pakai siwak, ya pakai apapun intinya yang memang berkhasiat untuk membersihkan, menyegarkan mulut kita. Ada juga katanya yang pakai apa? Genteng, Pak. Genteng merah itu ditumbuk. Ada yang pengalaman, Pak. Biasanya orang-orang dulu gitu.
Di sini orang-orang baru semua kan, Pak? Ini orang-orang dulu, zaman dulu begitu. Ya, nenek-nenek kita kan begitu. Pakai genteng ditumbuk, baru digosokin. Wong sampo aja zaman dulu pakai tanah kok. Ya. Tanah, namanya tanah angin. Ada yang tahu, Pak? Saya orang kampung, makanya alhamdulillah tahu gitu apa yang dilakukan orang-orang dulu. Jadi orang zaman dulu itu sampo itu nggak pakai sampo seperti sekarang ini, pakai tanah. Saya nggak tahu, pokoknya orang nyebutnya tanah angir. Angir itu ya buat keramas. Jadi tanah itu seperti tanah liat. Entah zaman sekarang masih ada atau tidak. Itu masya Allah itu kalau diusapkan ke rambut, itu rambutnya itu jadi kayak halus, licin begitu. Ada yang pengalaman Pak di sini? Mana yang paling sepuh siapa di sini? Enggak ada ya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Zaman dulu begitu. Dan masya Allah sehat-sehat Pak. Orang zaman dulu enggak kenal skincare. Nah seperti istri-istri bapak sekarang ini, gitu kan? Dulu skincare-nya itu pakai, yang saya sering lihat ya orang-orang di desa, pakai pucuk daun belimbing itu. Kalau mandi mereka sebelum ke kamar mandi itu ngambil dulu pucuk daun belimbing, nanti digosok-gosok begini, baru diusapkan ke wajah. Itu skincare-nya. Gitu. Dan itu gratis Pak. Coba istri bapak sekarang kalau mau beli skincare berapa? Ya. Masya Allah. Ada orang itu ngerawat wajah saja sampai ratusan juta Pak. Ya. Luar biasa. Ya kalau pakai duit sendiri sih agak mending gitu. Tapi kalau pakai duit rakyat, nah ini kan masalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah intinya bersiwak. Bersiwak, bersihkan ini mulut. Bersiwak itu sunnah Nabi, bahkan termasuk sunnah fitrah. Dia sunnah fitrah. Sunnah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dari semenjak zaman nabi pertama sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki sunnah-sunnah fitrah ini. Bersiwak. Apalagi sunnah fitrah itu berkhitan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Apalagi Pak? Memendekkan kumis. Kemudian mencukur rambut kemaluan. Di sebagian riwayat dijelaskan madmadah wastinsyak. Berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini semua termasuk sunnah fitrah. Dalam ajaran Nabi ada ajaran wudu. Wah itu masya Allah. Wudu itu kalau dikaji, diteliti secara medis luar biasa para jamaah. Kenapa? Karena anggota-anggota wudu yang dibasuh, yang dibersihkan itu ternyata anggota-anggota badan yang sangat rawan terkena kotoran, terpapar oleh bakteri, kuman dan sejenisnya. Maka tidak ada umat yang paling bersih sebetulnya kecuali umat Islam. Tidak ada umat yang kemudian diajarkan yang namanya ilmu kesehatan secara mendetail kecuali ajaran Islam, umat Islam. Bayangkan para jamaah, dulu kita musim Covid, suruh cuci tangan setiap hari sekian kali. Oh, dalam Islam dari dulu sudah diajarkan cuci tangan. Ada di ajaran wudu. Minim-minimnya kita 5 kali wudu sehari semalam untuk sholat 5 kali yang wajib. Bahkan kalau orang itu serius untuk mengamalkan sunnah wudu ini, dia bisa wudu setiap kali batal. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Dan itu keistimewaannya tersendiri mendawamkan wudu. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah termasuk siwak ini. Siwak ini sunnah fitrah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW. Ada sekian banyak manfaatnya untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Jelas ya, kotoran-kotoran yang melekat pada gigi ya, dan juga di mulut kita akan terangkat sehingga bakteri kumannya juga akan hilang. Kemudian mulut akan terasa segar, tidak bau, ya, tidak bau, dan ini berdampak kepada kualitas kehusyuan dalam sholat. Mohon maaf. Pernah nggak sholat di samping orang yang mulutnya bau? Pernah Pak?
Pastilah pernah ya. Kira-kira kita terganggu enggak? Terganggu para jamaah. Amin. Ya. Semerbak kemana-mana. Aduh, kita jadinya enggak tahan. Rasa-rasanya pengen cepat selesai ini sholat. Kenapa? Ini di samping orang mulutnya bau. Kasihan orang di kanan di kirinya. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesehatan mulut ini penting. Kesehatan gigi, segarnya bau mulut kita ini penting. Ya, kenapa? Karena ini kesan pertama seseorang. Ya, ketika dia berinteraksi, berkomunikasi, kalau mulutnya bau, ya tidak nyaman. Orang tidak akan nyaman. Apalagi kalau kondisinya kita sedang ibadah. Ya, dalam konsep muamalah seorang muslim itu, kalau tidak bisa berbuat baik sama orang, setidak-tidaknya jangan mengganggu orang dengan apapun. Nah, ternyata salah satu yang mengganggu orang lain itu ya mulut kita yang bau. Mulut kita yang bau. Kalau siang hari lagi sholat asar, lagi sholat zuhur, begitu ya, kok ada di samping kita mulutnya bau, mungkin kita bisa berhusnudzon, mungkin sedang puasa. Bukan Senin, bukan Kemis, puasa apa itu? Mungkin Daud, begitu kan? Kayaknya enggak sih, fulan tuh enggak Daud, mungkin sedang qadha Ramadan, masih bisa, gitu kan? Tapi kalau di malam hari mulutnya bau, ini masalah. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka perhatikan. Dan para jamaah, terutama orang yang mau datang ke masjid untuk mengerjakan sholat 5 waktu, atau orang yang akan melaksanakan sholat tahajud, atau mereka yang akan membaca Al-Quran, itu ada sunnahnya untuk bersiwak terlebih dahulu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena ternyata bau mulutnya kita ini itu bisa mengganggu para malaikat yang hadir saat orang itu sedang tahajud atau sholatul lail. Masya Allah, Pak. Malaikat itu kalau ada orang sedang baca Quran, apakah di dalam sholat ataukah di luar sholat, maka dia akan mendekat. Ya, ada hadisnya di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan, apa kata sahabat Ali? Kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kami diperintah oleh Nabi untuk bersiwak. Kemudian Nabi bersabda, kata sahabat Ali, "Innal 'abda idza qama yusalli." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia itu berdiri hendak mendirikan sholat, atahul malak, maka malaikat itu akan datang kepadanya, faqama khalfahu, ya, dan malaikat itu berdiri di belakangnya, yastami'ul Quran, dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat itu, wayadnu, dan malaikat ini terus mendekat, fala yazalu yastami'u wayadnu, dan terus dia mendekat mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh orang yang sholat ini, hatta yadha'afahu ala fihi. Perhatikan ini para jamaah. Hatta yadha'afahu ala fihi. Sampai-sampai malaikat yang terus mendekat ini dan tidak berhenti untuk mendekat kepada orang yang baca Quran di dalam sholatnya, maka akhirnya malaikat meletakkan mulutnya pada mulut seorang hamba yang baca Quran tadi. Baik. Maka kata Nabi, fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidaklah hamba tersebut membaca satu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat ini. Ini Nabi yang bersabda. Nabi itu kalau bersabda tentu dari wahyu, bukan ngarang-ngarang. Dan malaikat itu makhluk gaib, kita tidak ngerti. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kehadiran mereka kita tidak tahu. Tapi karena ini yang menyampaikan adalah Nabi, ya seorang muslim wajib untuk mengimaninya. Maka ada sunnah tersendiri saat orang itu mau baca Quran, saat orang itu mau sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari itu bermula dari kita bangun tidur. Makanya dari semenjak bangun tidur Nabi sudah bersiwak. Sehingga nanti ketika melafalkan ayat Quran, membaca doa bangun tidur, atau ketika nanti membaca Al-Quran, baik di dalam sholat tahajudnya ataupun di luar sholatnya,
dan malaikat ketika itu semakin mendekat, ya malaikat tidak tersakiti oleh bau mulutnya kita. Artinya berarti malaikat juga tersakiti dengan bau mulutnya manusia. Kebayang kalau mulutnya bau begitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kasihan malaikatnya. Ya. Makanya kan ada riwayat yang lain, orang yang mau masuk masjid itu dan dia habis makan bawang, maka tidak boleh masuk masjid kecuali setelah dia bersiwak. Ini perhatikan nanti Idul Adha ya. Orang banyak bakar-bakaran sate, gitu kan? Sate itu enaknya dimix pakai apa, Pak? Bawang mentah, begitu kan? Bawang merah mentah. Habis maghrib misalkan bakar-bakar sate depan masjid. Nah, nanti ketika mau masuk sholat isya, habis makan bawang mentah tidak boleh masuk sampai kemudian bersiwak. Ingatkan jamaah supaya gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu. Kenapa para jamaah? Karena ada riwayat dari Nabi yang melarang itu. Dan Nabi menyatakan fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Ya, sesungguhnya malaikat itu akan tersakiti dengan sesuatu yang Bani Adam tersakiti. Kita ini kalau di samping orang yang mulutnya bau, terganggu enggak, Pak? Terganggu. Kehusuan ibadah kita bisa rusak. Begitu kan? Terganggu ya suasana ibadah kita. Pun demikian malaikat kata Nabi. Makanya tidak boleh orang yang akala sauman au basalan, orang yang makan saum, bawang putih atau bawang merah, ya untuk dia masuk masjid kecuali setelah dia bersiwak terlebih dahulu, membersihkan mulutnya, ya menggosok giginya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saking besarnya manfaat dan maslahat dari bersiwak ini, Nabi SAW sangat menekankan kepada kita untuk melakukannya. Di riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin ma'a kulli salatin." Di satu redaksi, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya, kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Di satu redaksi, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Artinya ada penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan ini para jamaah. Ya, seorang muslim itu mulutnya terjaga hissiyan wa ma'nawiyan. Mulutnya terjaga dari segala ucapan yang kotor, nyakitin hati orang. Barakallahu fikum. Juga dia terjaga secara hissiyah, kesehatannya terjaga. Usahakan, Pak, bau nafas kita itu kayak bau nafas bayi. Ada yang punya bayi? Coba. Orang itu senang ya mencium bau nafasnya bayi. Apa Pak? Bau nafasnya bayi kayak gimana Pak? Semua kan pernah punya bayi kan Pak? Bau nafasnya bayi itu gimana? Pokoknya senang aja kita, seger gitu. Nggak ada baunya. Malah kita senang begitu. Bau nafas bayi. Nah, kira-kira bisa nggak kita Pak? Balik lagi gitu, nafas kita itu kayak bayi. Bisa, kalau Bapak nggak makan macam-macam. Nah, ini makannya aneh-aneh gitu kan. Pagi hari sudah makan jengkol gitu kan. Nanti ya makan siangnya pete gitu kan. Barakallahu fiikum. Ya gimana nggak bau? Semua serba dimakan. Kalau bayi itu kan makanannya cuma ASI. Makanya Masya Allah gitu. Ya setidak-tidaknya dijaga, terutama saat kita mau ibadah menghadap Allah, atau para jamaah yang dirahmati Allah, saat kita mungkin akan berinteraksi dengan orang lain, dijaga ini kebersihan mulut. Maka bagus juga ya kayu siwak itu selalu dibawa, atau apapun itu, mungkin cairan kumur-kumur, begitu kan?
atau mungkin sikat gigi. Sekarang kan sikat gigi banyak modelnya, ada yang buat safar, ringkes gitu ya. Sikat giginya bisa dilipat, kemudian pasta giginya juga jadi simple, bisa disapuin. Nah, yang seperti itu diperhatikan supaya gigi kita ini, mulut kita ini tetap terjaga. Ingat gak kisah Nabi ketika mau wafat, Pak? Ketika Nabi sakit, ya sakit keras, yang kemudian akhirnya sampai wafatnya. Ada kisahnya dikisahkan oleh Ibunda Aisyah. Beliau tetap bersiwak, Pak. Lagi sakit keras, sampai minta siwak kepada Ibunda Aisyah. Dan beliau wafat itu di pangkuan Ibunda Aisyah. Disitulah Aisyah itu tersanjung. Aisyah itu sangat bergembira. Kenapa? Karena Nabi wafat di pangkuannya, di rumahnya, di kamarnya. Dan Aisyah juga bergembira, sangat bersyukur kepada Allah. Karena sebelum wafatnya, air ludahnya beliau itu bercampur dengan air ludahnya Nabi. Kenapa senang, Pak? Bercampurnya air ludah. Karena air ludahnya Nabi berkah. Beda dengan air ludah Bapak. Gitu. Air ludahnya Nabi itu berkah. Berkah, Pak. Bekas wudhunya berkah. Keringatnya berkah. Keringatnya saja harum. Ada sebagian istri Nabi itu suka ngumpulin butiran-butiran keringat Nabi. Dijadikan parfum. Jadi kalau keringat kita, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu Ibunda Aisyah. Jadi beliau diminta oleh Nabi ketika sakit keras nih. Yang kemudian akhirnya beliau wafat. Beliau nutupkan kain ke wajahnya. Ya, saking kerasnya rasa sakit yang beliau derita. Ya, setelah beliau merasa nafasnya pengap, maka beliau turunkan lagi kainnya. Kemudian begitu berkali-kali Nabi melakukan hal tersebut. Maka kemudian di suatu ketika Ibunda Aisyah menyampaikan, ya, meminta kepada Aisyah kayu siwak, akar kayu Arab tadi. Maka kemudian saat Nabi menggunakannya, kayu siwaknya itu terlalu keras. Jadi sudah digunakan oleh Nabi, namun terlalu keras. Berarti kan sudah ada ludahnya Nabi di situ. Kemudian beliau meminta kepada Ibunda Aisyah supaya melunakkan serabut yang ada di kayu siwak itu. Maka dilunakkanlah oleh Ibunda Aisyah, kemudian dipakai lagi oleh Nabi. Di situ Aisyah tersanjung dan merasa bergembira, bersyukur kepada Allah. Sebelum wafatnya Nabi, air ludah beliau bercampur dengan air ludahnya Nabi SAW yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sedang sakit keras. Di kita ini orang sakit keras, boro-boro mikirin siwak, Pak. Begitu kan? Boro-boro mikirin yang namanya gosok gigi, orang sedang sakit. Nabi sedang sakit saja, beliau tetap bersiwak. Menunjukkan bahwa ini keteladanan bagi umatnya. Supaya memperhatikan yang namanya siwak, jangan menganggapnya remeh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Berapa menit lagi? Hah? 15 menit lagi? Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Di antara adab yang lainnya saat kita bangun tidur adalah membersihkan hidung. Membersihkan hidung. Yang dimaksud adalah istinsyak dan istinzar. Dan ini juga ada di dalam rangkaian wudhu kita. Istinsyak itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menghirup air ke hidung sampai kemudian di pangkalnya. Ini sunnahnya dalam wudhu itu begitu, Pak. Wa balik fil istinsyak illa wa anta sha'im. Kata Nabi, sungguh-sungguhlah engkau di dalam beristinsyak kecuali saat engkau sedang berpuasa. Artinya aslinya beristinsyak itu ya sampai pangkal hidung. Jadi ini air nih. Ini air dalam genggaman telapak tangan kita, kemudian dihirup. Dihirup. Jadi wudu yang membersihkan hidung itu bukan basahin dua ujung jari kemudian dicolok-colok ke hidung. Bukan gitu, Pak.
Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Dihirup ini air. Dihirup. Sampai kena pangkal, jangan kelewatan. Kalau kelewatan pusing Bapak. Ya. Sampai ke pangkal sini nih, ke pangkal hidung. Dan Masya Allah, ini secara ilmu kesehatan kedokteran, ini aktivitas yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ini hidung kita ini seperti filter. Filter para jamaah. Yang menyaring oksigen, udara yang kita hirup untuk nafas kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu difilter dulu di hidung. Ini ajibnya ya kuasa Allah. Para jamaah. Maka bulu hidung itu Pak jangan dicabutin. Ada orang nyabutin bulu hidung sampai gundul. Atau nggak ada filternya, biarin saja kecuali yang memang merusak pemandangan. Misalkan bulu hidungnya balapan sama kumis. Kan ada orang yang bulu hidungnya balapan sama kumis, ya dirapihkan, tidak apa-apa. Karena kalau begitu ya nanti nggak enak dipandangnya, gitu kan? Baik para jamaah, ini dibersihkan pada kegiatan yang namanya istinsyak. Istinsyak. Kemudian istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air yang tadi dihirup. Dan itu ada dalam rangkaian wudhu. Ada dalam rangkaian wudhu, termasuk sunnah wudhu. Begitu para jamaah. Di sebagian penjelasan kita istinsyak, dihirup sampai ke pangkal hidung, terasa di sini. Setelah itu istinsar, dikeluarkan. Di sebagian penjelasan dipegang pakai tangan kiri kita, baru dikeluarkan. Itu namanya istinsyak dan istinsar. Nah ternyata ini bisa dipraktekkan ya tersendiri di luar dari wudhu, bisa dipraktekkan. Nah termasuk saat kita bangun tidur. Setelah kita bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali. Bersihkan nih rongga hidung. Emang kenapa harus membersihkan rongga hidung? Ya kita ini kan tidak tahu Pak. Udara di sekitar kita ini bersihkah? Bapak bisa pastikan nih udara di masjid kita ini bersih? Kan tidak kelihatan nih. Mungkin kalau di Terawang pakai alat tertentu, begitu ya. Untuk mengecek ini karpetnya berdebu apa tidak, begitu ya. Ini udaranya bersih apa tidak. Ya. Kalau zaman dulu mungkin iya Pak, udara itu bersih. Nah, sekarang mah hutannya dibabat habis, begitu kan? Polusi di mana-mana, kendaraan bermotor di mana-mana, kilang dekat dengan kita, begitu kan? Barakallahu fikum. Termasuk sampah, tumpukan-tumpukan sampah itu kan pengaruh ke udara. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Ininya di Pulau Kalimantan masih lebih mending lah Pak daripada Jakarta, ya kan? Coba Bapak kalau mendarat pesawat, kalau di Balikpapan mau mendarat, di Balikpapan ini kita masih bisa sering lihat birunya langit, cerah biru kelihatan bersih. Gitu. Coba Bapak kalau mau mendarat di Jakarta, apa? Yang nampak apa Pak? Seperti kabut asap, yaitu polusi namanya. Polusi, pabrik di mana-mana, kendaraan macet di mana-mana, polusi. Nah di kita alhamdulillah masih mudah-mudahan terjaga terus, begitu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah kita kan tidak ngerti udara di sekitar kita ini, ya. Walaupun mungkin ruangannya ber-AC, ya. Ada kalanya AC sudah 6 bulan tidak dicuci-cuci, kebayang. Begitu kan? Barakallahu fikum. Nah, maka kegiatan membersihkan rongga hidung itu dibutuhkan. Ya, saat kita bangun tidur juga demikian. Kamar kita ini sebersih apapun, ya kan kita enggak ngelihat nih udaranya bersih apa tidak. Coba kalau dibuka itu kolong kasur Bapak. Bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Kayak apa itu kolong kasurnya? Ya. Belum tidak ada rumah zaman sekarang kan beda dengan rumah zaman dulu. Rumah zaman dulu main jendela di mana-mana, begitu kan? Sehingga sirkulasi udara di rumah itu terus berganti. Udara yang kotor terbawa udara yang bersih. Terus betul, sirkulasinya jalan. Pagi-pagi orang-orang desa, orang-orang zaman dulu tuh buka-buka jendela. Orang zaman sekarang kan nggak ada. Kenapa? Semua ditutup pengap pakai AC. Tidak pernah dibukakan jendela.
Kebayang itu udara di dalam rumah itu kayak apa? Ya. Maka kalau kemudian adab-adab seperti ini tidak diamalkan, ya kita khawatir kita ini tidak sehat para jamaah. Karena ajaran Islam itu bukan menyehatkan hati saja, jasad kita juga ikut sehat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, hadirin, ada penjelasan dari Nabi. Ternyata setan itu suka nginap di rongga hidung kita. Kerasa enggak, Pak? Ada setan di rongga hidung kita. Enggak kerasa, wong ini maknawi. Tapi ini disampaikan oleh Nabi. Ketika orang itu sedang tidur, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setan menginap di rongga hidung kita. Dari mana kita tahu itu? Dari petunjuk Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salasa marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Begitu kata Nabi. Jadi apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung kalian 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabit. Setan mabit. Setan menginap di mana? Ala khayashimih, ya di dalam rongga hidungnya. Begitu. Maka bismillah, dihirup, keluarin lagi. Keluar setan itu, biar keluar setan. Itu para jamaah. Hirup, biar keluar lagi. Itu petunjuk dari Nabi. Dan kita harus imani itu. Maka Masya Allah, kebayang orang yang tidak pernah sholat, Pak. Orang gak sholat berarti gak wudu. Gak wudu. Terus rongga hidungnya tiap hari diinapin oleh syaitan. Numpuk semua setan di sini. Ya. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya makanya nafasnya tersengal-sengal gitu ya. Nggak ada ketenangan di dalam batinnya. Ya. Kita ini kan nafas kita itu sebetulnya terlalu terburu-buru, Pak. Salah satu kunci kesehatan kan nafas itu lebih dalam. Kita 1 menit ngas-ngos nafas itu terlalu banyak. Kenapa? Karena mungkin belum nyampe paru-paru sudah dikeluarin. Begitu. Terlalu banyak. Makanya kalau orang bisa mengatur ritme nafasnya, ya itu sangat bermanfaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menghirup udara yang segar di pagi hari, begitu ya, mensyukuri nikmat nafas ini luar biasa. Ya. Dan mensyukuri nikmat nafasnya diantaranya adalah mengikuti petunjuk Nabi yang terkait dengan kesehatan nafas kita. Taib para jamaah, apalagi sebagian orang ya ketika hidup ya di kehidupan perkotaan yang krodit begitu ya, hari-hari macet, hari-hari banyak sekali wasilah-wasilah untuk orang itu selalu stres gitu ya. Ya akhirnya juga tidak ada ketenangan di dalam batinnya, di dalam dadanya, akhirnya juga nafasnya ya begitu. Enggak ada ketenangan. Orang itu kalau enggak tenang itu kan nafasnya enggak ini. Tersengal-sengal. Belum lagi banyak dosa dan maksiat. Terlalu banyak setan yang kemudian betah ya, berada di dalam tubuhnya, betah berada di dalam kendaraannya, betah di dalam rumahnya. Sehingga ya kehidupannya begitu berantakan, enggak karu-karuan. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik para jamaah, masih ada poin-poin yang lain ya terkait dengan ajaran Nabi saat kita bangun tidur. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala bulan depan nanti kita lanjutkan kembali. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan enggak, Pak?